Halo, gua Budi Dermawan dari 511 Autocare. Hari ini di YouTube gua nih, gua mau bahas satu mobil yang ikonik. Mobilnya apa? Mobilnya Honda Civic tua. Namanya Honda Civic Coupe EJ1 seri chassisnya. Mobil ini sangat ikonik karena mobil ini dipakai di film Fast and Furious. Yang dipakai Fast and Furious buat nyolong ya kalau nggak salah ya. Terus untuk ngejelasin si mobil ini, pertama kali rilis mobil ini tahun 92. Sebenarnya mobil ini masuk ke jajarannya chassis EG series, cuma karena dia coupe, dia chassisnya EJ1 gitu. Terus desainnya si mobil ini itu bukan hatchback, bukan sedan. Kalau sedan kan 4 pintu. Kalau hatchback berarti nggak ada bagasinya. Mobil ini 2 pintu, ada bagasinya. Berarti mobil ini disebutnya coupe. Apalagi yang harus gue jelasin mobil ini ya. Untuk desainnya, ya kalau depan kurang lebih sama kayak EG atau Estilo yang biasa disebut. Estilo lah di Indonesia, kode chassis SR3. Terus yang bikin mobil ini beda, mobil ini nggak ada pintu belakangnya. Mobil ini lebih pendek daripada Estilo. Terus mobil ini juga agak aneh sih ya, gue jelasin juga di sini karena mobil ini beratnya sama Estilo lebih ringan 80 apa 30 kilo dibanding Estilo gitu. Nah, si EJ1 yang di belakang gue ini mobilnya udah nggak standar amat gitu. Kayak pelek udah diganti, interior sebagian udah ada yang diisi modifikasi kayak jok, setir. Tapi selebihnya masih ada orisinilnya. Tetap nggak gue hilangin orisinilnya. Bumper masih ori lah, eksterior sebagian masih pada ori semuanya. Terus mesin bawaan lahir mobil ini mesinnya D-Series D16Z6 kalau nggak salah nih. Headnya yang biasa di Indonesia kita sebut head P08 mesin ZC. Tapi udah gue upgrade mesinnya pakai K-Series K24 RBB. Headnya gue ganti pakai Type R dari si Honda Civic FD2R. Gearboxnya gue pakai Honda Integra DC5 K-Series. Shifternya juga udah pakai short shift, gue ganti pakai kitchen shifter. Jadi dia lebih presisi untuk shiftingnya mobil ini. Kalau remnya gue juga pakai, punya Integra DC2. Dia bisa dibilang big brake kit, bawaan Honda, keluaran dari merek Nissin. Rotornya 285 twin pot. Selebihnya nanti bisa dilihat juga di birolnya, nanti gue jelasin lagi lebih lanjut setelah lo lihat-lihat birolnya dari si mobil EJ1 ini. Oke, silahkan dilihat. Teman-teman harus tahu kalau mobil ini, yang gue pengen kasih tahu nih, mobil ini adalah coupe. Nih, ada tulisannya nih. Civic Coupe, Honda Civic Coupe EJ1. Mobil ini bisa dibilang mobil ini langka. Kenapa langka? Mobil ini karena dia itu USDM, United Domestic Model. Jadi mobil ini diciptain untuk pasar Amerika. Apa bedanya sama pasar Jepang? Apa bedanya sama pasar-pasar lokal yang ada di Indonesia atau sekitarnya? Mobil ini dibikin dengan safety yang lebih safety lah khususnya karena untuk memenuhi standar di Amerika. Contohnya seperti plat dari si bodinya nih. Dia kalau Honda Civic EG series atau IM series gitu, hatchback atau Vario lah gitu. Dia platnya 0,8 mili, sedangkan mobil ini pakai 0,8 mili. Terus apalagi yang bedain mobil ini dari mobil-mobil lainnya selain pintunya sedikit, terus mobil ini coupe, dari kaki-kakinya mobil ini juga beda. Mobil ini diciptain kaki-kakinya beda sama Vario, beda sama Estilo. Samanya sama apa? Persamaannya sama Honda Acura Integra DC2. Cross membernya sama, terus kaki belakang LCA-nya sama. Yang bikin beda, dia knuckle-nya tetap baut 4, nggak pakai baut 5.
Sama juga kan, Integra juga ada yang baut 4. Dari situ baru kita lanjut mobil ini untuk modifikasinya. Kalau untuk Honda EJ1 Coupe, untuk modifikasinya nggak terlalu banyak, nggak seperti kita modifikasi Estilo atau EG Series, nggak seperti kita modifikasi EK atau Vario atau Ikena TFR. Mobil ini nggak terlalu banyak part modifikasinya, karena pasarnya cuma ada di Amerika sebenarnya. Tapi karena permintaan dari Jepang, dari Asia Tenggara, dari Australia, Eropa, ada yang request untuk minta mobil ini diadain di negara mereka. Jadi mobil ini tuh diimport dari Amerika. Jadi walaupun dia mereknya Honda, mobil ini diimportnya dari Amerika. Untuk yang setir kanan kayak punya gua, mobil ini cuman ada di pasar Australia, Inggris, sama di Jepang. Cuman balik lagi, mobil ini jadinya langka karena populasinya nggak banyak. Mobil ini sesuai permintaan aja, baru diimport dari pabrik asalnya si EJ ini di Amerika. Jadi balik lagi, kita kalau mau modifikasi EJ ini nggak terlalu banyak untuk modifikasinya yang bisa kita jadi referensi. Tapi kurang lebih sama kayak EG. Contohnya kayak mobil ini, mesinnya kan standarnya D16 yang tadi udah gue bahas. Sekarang udah gue ganti pakai K24 FR atasnya, bloknya RBB, gearboxnya DC5. Ntar gue pengen kasih lihat aja apa yang gue modif. Terus kalau kayak kaki-kaki, tadi gue udah bilang ini sama kayak Integra DC2. Jadi kalau gue beli coilover, gue beli coilovernya DC2 Integra. Terus kalau gue beli arm, pasti gue belinya arm Integra. Jadi kalau lu pengen beli kaki-kaki untuk modifikasi mobil ini, carinya part Integra DC2 Type R. Itu aja. Terus kalau interior itu kalau sekilas kita lihat, lo kayak masuk ke dalam Estilo. Tapi ada yang beda. Dia speedometernya miles per hour dia. Bukan kmh, tapi dia kilometer mph. Ngikut standar si US. Terus dia entertainment di dalam mobilnya juga di tahun 92 menurut gue mobil ini juga udah canggih. Karena dia udah 3-way lah. Udah ada speaker di bawah, ada speaker di atas, ada tweeternya gitu. Nanti bisa dilihat ada tweeternya juga. Yang di Estilo nggak ada. Terus di zaman itu dia punya AC juga udah auto climate. Terus dia di zaman itu juga spionnya udah retract. Dan sebenarnya mobil ini ada versi sunroofnya. Tapi terbalik, ya kalau misal yang versi sunroof itu versi Coupe XI. Coupe XI itu malah di bawah seri yang nggak sunroof. Tapi kalau misalnya gue salah, lu boleh ralat lah. Tapi menurut gue yang nggak sunroof lebih mahal. Lo mau lihat lagi lanjut, nih gue bisa kasih lihat dari interiornya yang udah gue modif, mesinnya yang udah gue modif, kaki-kakinya yang udah gue modif. Referensi dari mana? Tadi udah gue jelasin, dari Integra DC5 dicampur sama EG Series, dicampur EK Series, lo gado-gado aja semuanya. Oke. Sekian dulu videonya, nanti kita lanjut di mobil lainnya. Gua Budi Dermawan cabut dulu. Dah.